teman-teman, nama saya Syafinda Zahra Anggraini, biasa dipanggil Vinda, dengan NIM 1805520183 dari kelas D1 mata kuliah Audit Bank dari dosen pengampu Pak Arif Himawan Dwi Nugroho SE AK MM CPA dari Universitas Tikubang. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang audit kredit yang diberikan sesuai dengan thumbnail dan judul. Menjelaskan, saya akan menyebutkan pokok pembahasan yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama, dari definisi kredit yang diberikan dan risiko kredit. Yang kedua, manajemen kredit, yaitu ada analisa kredit 5C, pengikatan kredit, dan pengikatan agunan. Lalu yang ketiga, ada prosedur audit, yaitu ada permohonan kredit, persetujuan kredit, dan penentuan plafon kredit. Lalu yang keempat, ada pengikatan kredit. Yang kelima, ada eksistensi kredit, dan yang keenam, ada pengikatan agunan. Kita mulai dari definisi kredit yang diberikan dan risiko kredit. Pertama, kredit yang diberikan. Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Termasuk kredit yang diberikan adalah kredit dalam kerangka pembiayaan bersama atau kredit dalam proses penyelamatan. Bank dapat memberikan kredit apabila memiliki dana atau tagihan yang sama dengan itu. Bank terlibat kesepakatan dengan calon debitur baik volume, tingkat bunga, jangka waktu, maupun agunan. Kesepakatan itu dapat dituangkan dalam perjanjian kredit dengan ditandatangani perjanjian kredit, berarti bank dan debitur telah terikat untuk melaksanakannya. Bagi bank, persetujuan kredit merupakan komitmen yang tidak bisa dibatalkan, begitu juga debitur. Setelah kredit mendapatkan pinjaman bank. Faktor karakter juga menentukan apakah seseorang tersebut memiliki itikat baik dalam menyelesaikan pembayaran cicilan atau yang ketiga, yakni kapital, yakni terkait dengan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki oleh calon peminjam, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Contoh penilaian dari sisi kapital adalah seperti beberapa saldo besar,
saldo tabungan, deposito, atau aset investasi lainnya yang dimiliki calon peminjam. Bagi pengusaha, maka faktor kapital akan dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah. Sehingga dari penilaian tersebut, pihak bank dapat menentukan layak atau tidak calon peminjam tersebut mendapat pinjaman. Lalu, seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan. Lalu yang keempat, kolateral. Prinsip keempat yang perlu diperhatikan. Umumnya, semakin besar nilai agunan atau jaminan yang diberikan untuk pengajuan pinjaman, maka akan semakin besar pula poin penilaiannya. Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para calon peminjam, sebab ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan. Lalu yang terakhir, condition. Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor luar dari pihak bank maupun nasabah atau calon peminjam. Misalnya, usia minimal peminjam, jumlah pinjaman, atau kondisi lainnya yang telah ditetapkan oleh bank kepada nasabahnya. Contoh kondisi lainnya yang juga jadi pertimbangan bank dalam memberikan pinjaman kepada pengusaha antara lain kondisi perekonomian suatu daerah atau negara terhadap jenis bisnis yang dilakukan oleh peminjam. Selanjutnya masuk ke pengikatan kredit. Pengikatan kredit merupakan mekanisme bank untuk memastikan bahwa secara legal mereka memiliki hak atas agunan yang dijaminkan oleh debitur. Apabila muncul kondisi wan prestasi merupakan kondisi di mana salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap perjanjian yang kedua belah pihak disepakati di awal. Jadi, dalam konteks kredit, wan prestasi muncul saat peminjam alias debitur tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya. Lalu pengikatan agunan. Pengikatan agunan yaitu suatu perjanjian di mana suatu badan hukum guna kepentingan debitur, yaitu berhutang, mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitur saat debitur tersebut wan prestasi. Harta kekayaan badan hukum tersebut dijadikan sebagai jaminannya. Lalu masuk ke pokok pembahasan berikutnya, yaitu prosedur audit. Yang pertama ada permohonan kredit, yang kedua persetujuan kredit, dan yang ketiga penentuan plafon kredit. Yang pertama, prosedur permohonan kredit, yaitu yang pertama, pastikan bahwa fasilitas diberikan setelah debitur mengajukan surat permohonan. Yang kedua, surat permohonan yang asli dari debitur harus disimpan dalam file jaminan kredit. Yang ketiga,
Surat permohonan harus ada minimal sejak kredit pertama kali diberikan. Yang keempat, dewasa ini. Bank yang justru mendekati dan menawarkan kredit kepada nasabah yang baik. Lalu yang kelima, periksa apakah semua data nasabah telah diteliti, telah baik oleh RO. Lalu yang keenam, periksa apakah cara-cara yang digunakan audit dalam mempersiapkan Lalu prosedur persetujuan kredit. Setiap fasilitas yang tercatat dalam neraca harus dilengkapi dengan surat keputusan kredit yang ditandatangani oleh komite kredit secara lengkap. Untuk fasilitas dengan jumlah di atas limit, cabang harus ada persetujuan dari kantor pusat untuk bandingkan plafon kredit dengan wewenang anggota komite kredit dan bandingkan tingkat bunga yang dibebankan dengan yang berlaku dengan pemberian kredit. Fasilitas kredit berjangka waktu 1 tahun. Surat keputusan kredit sebaiknya harus ditinjau secara periodik. Misalnya 2 bulan sebelum jatuh tempo kredit. Lalu yang ketiga, prosedur kredit penentuan plafon kredit. Teliti kewajaran plafon yang diberikan kepada debitur. Pastikan bahwa tidak terdapat indikasi underfinance atau overfinance yang dapat mempengaruhi usaha debitur. Yaitu yang pertama, dalam hubungan ini perhatikan bagaimana perhitungan kredit dalam penetapan plafon itu dilakukan. Lalu yang B, kebutuhan pembiayaan suatu rencana usaha dihitung dengan cara mengurangi dana yang disetujui bank dengan dana nasabah sendiri. Lalu yang C, setelah jumlah maksimum kredit ditetapkan, teliti cash flow, cash budget untuk melihat rencana penarikan serta rencana pelunasan berikut jangka waktunya. Lalu masuk ke pokok pembahasan berikutnya, yaitu pengikatan kredit. Jenis-jenis pengikatan kredit yang pertama yaitu ada otentik. Pengikatan dilakukan di depan pejabat yang berwenang. Mengingat pejabat yang berwenang adalah notaris, maka pengikatan ini disebut juga pengikatan notarial. Dan yang kedua, ada di bawah tangan atau intern. Pengikatan yang dilakukan tanpa dihadiri oleh pejabat yang berwenang.
Karena dilakukan sendiri antara bank dan debitur, maka jenis ini disebut juga pengikatan intern. Selanjutnya, dokumentasi. Periksa apakah akta perjanjian kredit, baik intern maupun notarial, telah dibuat atas setiap fasilitas kredit, serta asli akta tersebut telah disimpan di file jaminan kredit. Akta perjanjian kredit yang dilakukan secara intern dibuat atas formulir standar yang berlogo bank. Akta yang dibuat di atas formulir standar ini harus telah diisi lengkap pada saat kredit diberikan. Setiap materi perjanjian, yaitu plafon, suku bunga, jangka waktu, serta klausul lainnya, harus dibubuhi paraf debitur sebagai tanda persetujuan. Untuk akta notarial, bagian akta yang disimpan oleh bank adalah gross akta. Salah satu ciri gross akta adalah adanya kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa pada bagian depan akta. Akta notarial yang belum diserahkan harus dibuktikan dengan cover notes dari notaris pembuat akta tersebut. Akta notarial yang belum diserahkan notaris setelah 3 bulan, mintakan penjelasan dari bagian legal. Apabila diperlukan, mintakan konfirmasi ulang kepada notarisnya. Keabsahan. Untuk akta intern, pastikan bahwa tanda tangan debitur pada akad kredit sudah diverifikasi oleh petugas bank. Untuk akta notarial, pastikan kembali bahwa pihak debitur yang menghadap sama dengan saran dalam hasil analisis yuridis. Lalu ada materi pengikatan. Pastikan bahwa seluruh jenis fasilitas kredit yang diberikan telah disebutkan dalam akad kredit. Periksa kembali kesesuaian plafon, jangka waktu, dan syarat-syarat lainnya yang seperti ditentukan dalam surat keputusan kredit. Teliti bahwa untuk perikatan agunan telah digunakan dengan tepat, sesuai dengan status kepemilikan dan sifat hubungan antara debitur dan pemilik agunan. Untuk agunan berupa sertifikat tanah, pastikan bahwa suami atau istri pemilik jaminan telah memberikan persetujuan sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 594/1493 AGR tanggal 31 Maret 1982
perihal larangan penggunaan hak atas tanah, penerimaan agunan berupa sertifikat tanah melalui surat kuasa menjaminkan tidak diperkenankan atau dihindarkan. Pastikan bahwa perubahan atau perpanjangan kredit yang diikuti dengan perubahan struktur agunan telah diikat dengan pembaharuan kredit atau novati. Selanjutnya masuk ke pokok pembahasan eksistensi kredit. Dimulai dari eksistensi agunan. Beberapa kriteria dasar yang harus digunakan pada saat memeriksa agunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, debitur harus mempunyai hak secara yuridis terhadap agunan tersebut. Lalu yang kedua, agunan harus dapat diluangkan dalam waktu cepat pada saat harus dieksekusi. Yang ketiga, bank harus mengontrol jaminan tersebut dalam arti bahwa debitur tidak dapat menjualnya tanpa sepengetahuan bank. Selanjutnya, kepentingan bank atas agunan tersebut harus dilindungi. Lalu selanjutnya, surat atau bukti kepemilikan agunan harus asli. Selanjutnya, setiap pengeluaran agunan harus dengan persetujuan pihak yang menyetujui. Selanjutnya, pemberian kredit, tanda terima jaminan, dan bukti pengeluaran agunan harus ditandatangani oleh dua orang sebagai bukti dual custodian. Langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama, ada tanah dan atau bangunan. Pastikan bahwa sertifikat tanah yang diagunkan telah dikuasai bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. Pastikan bahwa sertifikat tersebut telah diverifikasi keasliannya ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN oleh petugas bank. Cocokkan kepemilikan sertifikat dengan disebutkan dalam surat keputusan kredit. Teliti kembali apakah sertifikat tersebut tidak dibebani hak tanggungan kreditur lain. Apabila sertifikat tersebut masih dibebani suatu hak, mintakan penjelasan ke bagian legal mengenai permasalahan yang dihadapi sehingga tidak segera dilakukan. Untuk agunan berupa sertifikat hak guna bangunan, hak sewa, dan hak pakai, pastikan bahwa hak-hak tersebut di atas masih berlaku dalam belum jatuh tempo. Periksa kembali kronologi kepemilikan sertifikat oleh debitur. Untuk fasilitas non-KPR, kepemilikan sertifikat atas nama debitur
tidak boleh terjadi pada saat atau setelah kredit diberikan. Hal ini dapat dilihat pada tanggal akta jual beli, pada keterangan perubahan nama pemilik dalam sertifikat. Sertifikat yang masih dalam proses, yaitu konversi, splitting, balik nama, perpanjangan hak, harus dilengkapi dengan cover notes dari notaris yang ditunjuk bank untuk pengurusnya. Sertifikat yang masih dalam proses pengurusan setelah 6 bulan, mintakan penjelasan dari petugas bank mengenai kemajuan laporannya atau kendala yang dihadapi. Apabila diperlukan, konfirmasi ulang kepada notaris yang mengurus. Mesin-mesin. Pastikan bahwa asli faktur atau kwitansi asli mesin-mesin yang menjadi agunan telah dikuasai bank dan diteliti keabsahannya. Cocokkan faktur atau kwitansi asli dengan surat keputusan kredit, baik mengenai nilai, jenis, maupun spesifikasinya. Untuk mesin-mesin yang dibeli secara impor, harus dilengkapi dengan faktur asli. Mesin-mesin yang diproduksi oleh perusahaan di dalam negeri atau lokal yang dikenal luas reputasinya juga harus dilengkapi dengan faktur. Untuk mesin-mesin lokal eks perusahaan yang tidak dikenal luas, faktur dapat diganti berupa kwitansi penjualan yang sebelumnya telah diverifikasi oleh petugas bank. Selanjutnya, faktur yang tercatat bukan atas nama debitur harus dilengkapi dengan kwitansi penjualan dari pemilik sebelumnya. Deposito atau tabungan. Periksa apakah biliet asli deposito telah disimpan dalam file jaminan kredit. Deposito yang dapat digunakan hanya yang diterbitkan oleh bank sendiri. Pastikan bahwa biliet deposito dan slip pencairan deposito tersebut telah dibubuhi stempel atau diagunkan. Stempel tersebut minimal harus dibubuhkan pada slip pencairan. Cocokkan nilai deposito agunan dengan daftar deposito per tanggal audit. Pastikan bahwa dalam status data deposito tersebut di komputer telah dicantumkan tanda status agunan kredit. Untuk tabungan, tambahkan prosedur di atas dengan audit apakah tabungan tersebut telah diblok dalam komputer sebesar nilai yang diagunkan. Selanjutnya, saham.
Periksa apakah surat saham yang menjadi agunan telah dikuasai bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. Untuk saham perdana, saham harus dicatat atas nama debitur. Apabila tidak, pada saat kredit diberikan, saham tersebut harus sudah dibalik nama ke debitur melalui perusahaan sekuritas dan disahkan oleh emiten. Untuk saham dari pasar sekunder yang dibeli melalui bursa saham, harus dilengkapi dengan nota pembelian dari perusahaan sekuritas atas nama debitur serta formulir bukti transaksi dari bursa efek. Lalu periksa apakah tanggal pembelian saham tersebut bukan setelah kredit diberikan. Untuk saham perdana, hal ini dapat diketahui dan tanggal penerbitan saham sedang. Untuk saham dari secondary market diketahui dari nota pembelian. Lalu juga pastikan bahwa agunan bukan termasuk dalam kategori saham tidur serta nilai terakhirnya tidak menyimpang dari ketentuan penerimaan agunan saham. Selanjutnya masuk ke pokok pembahasan pengikatan agunan. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu: pertama, ada tanah dan bangunan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah tanah hak milik atau SHIM, hak guna bangunan atau SHGB, dan hak guna usaha atau SHGU. Lalu periksa apakah agunan berupa SHM, SHGB, dan SHGU telah diikat dengan hak tanggungan secara notarial. Pengikatan juga harus dilakukan terhadap agunan tanah yang belum memiliki suatu hak, namun telah diajukan proses pengajuan untuk memperoleh hak atau konversi. Pastikan bahwa akta hak tanggungan dibuat dengan menunjuk pada akad kreditnya. Selanjutnya, cocokkan luas tanah, lokasi, pemilik nomor sertifikat, dan keterangan lainnya dalam akta pemasangan hak tanggungan dengan sertifikat pemiliknya. Pastikan bahwa suami atau istri pemilik agunan telah menyetujui pengikatan hak tanggungan ini. Untuk agunan berupa sertifikat, hak pakai, dan hak sewa, pengikatan juga dapat dilakukan dengan hak tanggungan. Selanjutnya, kendaraan. Pastikan bahwa kendaraan agunan telah diikat dengan FEO atau Fiduciary Agreement over Deed secara benar. Akta FEO dapat dibuat secara notarial maupun di bawah tangan. Cocokkan spesifikasi dan seluruh keterangan kendaraan agunan yang tercantum dalam BPKB
dengan akta FEO-nya. Periksa apakah kendaraan yang diagunkan telah diajukan pemblokirannya kepada pihak kepolisian. Selanjutnya, mesin. Pastikan bahwa mesin agunan telah diikat dengan FEO baik secara notarial maupun bawah tangan. Mesin-mesin yang melekat atau tertanam pada bangunan pengikatan dilakukan dengan SK-MH. Cocokkan spesifikasi dan seluruh keterangan mesin-mesin yang tercatat dalam faktur dengan akta FEO-nya. Deposito atau tabungan. Periksa adanya surat kuasa menjaminkan terhadap deposito atau tabungan yang diagunkan. Lalu verifikasi tanda tangan dalam surat kuasa tersebut. Dalam surat kuasa menjaminkan harus ada klausul kuasa untuk memperpanjang serta mencairkan deposito atau tabungan yang diagunkan. Lalu, pastikan kebenaran pengisian surat kuasa tersebut mengenai nama, nilai, dan nomor biliet. Sekian dari pokok pembahasan yang telah saya bahas. Apabila kurang jelas atau ada yang kurang, saya minta maaf dan bisa komen di bawah ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi teman-teman. Bye.